RW 3 Kelurahan Pedalangan terletak di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, mempunyai luas 51,4 hektar, terdiri dari 6 RT, terletak pada ketinggian dari permukaan laut 410 meter, dengan topologi daerah dataran sedang, tipologi lokasi perkotaan, dan mempunyai ciri khas pemukiman padat. Penggunaan lahan berupa lahan tanah kering 50,1%, pemukiman 46,3%. RW 3 Kelurahan Pedalangan mempunyai penduduk 545 KK, terdiri dari 1.849 jiwa, dengan penghasilan utama 56,1% karyawan swasta, 11,4% pegawai, dan 10,5% wira swasta. RW 3 Kelurahan Pedalangan melaksanakan program kampung iklim, baik aksi adaptasi maupun mitigasi. Program kampung iklim dilaksanakan oleh seluruh warga yang digerakkan oleh kelompok Tani Dahlia. Kelompok Tani Dahlia berdiri sejak 15 April tahun 2017. Selain mengembangkan urban farming, berkomitmen pula dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas dengan mensinergikan program lingkungan hidup dengan program pertanian perkotaan, program PKK, dan lembaga RW. Kondisi kerentanan atau tanda-tanda perubahan iklim yang dirasakan yaitu kenaikan suhu udara dan kecenderungan turunnya debit air tanah. Perubahan iklim di wilayah Pedalangan, terutama di wilayah kita RW 03, terasa dulu wilayah kita itu sejuk, sekarang cuacanya itu panas karena dengan adanya pembangunan perumahan dan juga ditambah sekarang ada pembangunan apartemen, sehingga banyak pohon-pohon yang ditebang, jadi resapan air juga berkurang. Kuantitas air di wilayah kita sekarang juga berkurang karena apartemen dan perumahan-perumahan itu membuat sumur artetis untuk warga mereka, dan karena adanya penebangan pohon untuk pembangunan apartemen dan perumahan, sehingga resapan air di wilayah kita langsung bisa mengalir ke sungai, jadi debit air di wilayah kita juga berkurang. Dengan itu kita galakkan untuk membuat resapan air supaya air tidak langsung mengalir ke sungai, dan untuk suhu udara kita galakkan untuk penanaman tanaman di setiap rumah, sehingga suhu di wilayah kita itu supaya sejuk seperti dahulu. Untuk perubahan iklim yang ada di Kelurahan Pedalangan ini, saya memang merasakan yang dulunya itu tahun dulu itu merasakan kalau sudah masuk di Kelurahan Pedalangan itu merasakan hawa yang agak sejuk gitu ya, karena kita berada di kota atas dari kota Semarang, yaitu Kecamatan Banyumanik. Tapi namun akhir-akhir ini itu sepertinya agak panas itu ya, agak panas yang merasakan suhu yang ada di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik ini. Nah, ini kemungkinan dikarenakan banyak permukiman yang ada. Contohnya di Pedalangan sendiri ini ada perumahan Graha Estetika yang masih pengembangan terus. Kemudian di Praganata itu juga berkembang terus. Kemudian apartemen. Nah, di Pedalangan sendiri ini ada 3 apartemen, yaitu Patro, kemudian Alton, kemudian Wika. Dari 3 apartemen ini dulunya itu merupakan lahan terbuka hijau. Nah, karena jadi perumahan, jadi apartemen, inilah menjadikan kurangnya penghijauan yang ada di
Kelurahan Pedalangan. Dan juga debit dari air yang ada di Kelurahan Pedalangan juga mengalami penurunan sedikit. Nah, ini juga dikarenakan dulu kan itu merupakan resapan-resapan. Namun begitu, kita menghimbau kepada seluruh warga Kelurahan Pedalangan untuk setiap warga wajib menanam tanaman, yaitu tanaman keras kalau yang masih ada lahan, kemudian tanaman-tanaman pelindung, itu ada tanaman hias, ada tanaman buah dan sebagainya untuk yang tidak punya lahan pekarangan. Kemudian juga kami menghimbau adanya resapan-resapan air. Kalau misalnya mengurus IMB itu mesti saya menghimbau untuk membuat resapan air biopori. Nah, ini supaya bisa menyimpan air dan tidak melepaskan air. Kemudian juga penanenan air hujan. Adanya kecenderungan turunnya debit air tanah, dilakukan aksi adaptasi antara lain dengan pemanenan air hujan melalui embung, lubang penampung air, dan instalasi pemanen air hujan. Pemanenan air hujan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan dengan instalasi pemanen air hujan, air disuling menjadi air minum. Dengan adanya embung, bisa menjadi resapan air tanah yang dapat memulihkan mata air, sehingga cadangan air tanah bertambah. Di embung juga ditaburi benih ikan, bantuan dari Dinas Perikanan yang dapat bermanfaat secara ekonomi. Potensi swadaya di sini sangat membantu. Untuk membuat kapasitas tanah dalam menampung air menjadi meningkat, dilakukan kegiatan pemasangan biopori. Biopori dipasang di demplot pertanian, taman-taman toga, dan halaman pekarangan warga. Selain untuk resapan air, bermanfaat pula untuk pembuatan pupuk kompos dan membuat lahan lebih subur. Untuk pemasangan biopori ini telah mendapat bantuan 100 biopori dari Dinas Lingkungan Hidup dan 50 biopori swadaya masyarakat. Selain itu, juga dibuat sumur resapan, RORA, dan juga perlunya kawasan resapan. Pemeliharaan mata air dilakukan dengan membuat struktur perlindungan mata air dan penanaman vegetasi di lingkungan mata air. Tentang pemeliharaan mata air, tegaskan pula dalam Surat Edaran Lurah tanggal 4 Agustus 2017 nomor 300/99/2017 yang melarang warga menebang pohon produktif dan pohon besar di sekitar mata air dan agar melakukan penghijauan di sekitarnya. Kelompok Tani Dahlia bekerja sama dengan PKK, yaitu Pokja 3, menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong dengan menanam sayur, toga, tanaman buah dan tanaman keras. Terdapat 75% warga yang memanfaatkan lahan pekarangan. Selain menghasilkan pangan, juga sekaligus memperluas vegetasi dan menambah kesejukan. Lahan yang sempit di perkotaan bukan menjadi penghalang untuk bertani dan berkebun. Kita dapat memanfaatkan lahan kosong, halaman pekarangan untuk disulap menjadi lahan yang hijau. SDM yang tersedia, yaitu kelompok Tani Dahlia yang juga mempunyai SDM untuk alih teknologi, anggota kelompok PKK RW 3, dan pendamping PPL Pertanian dan Perikanan, serta fasilitator lingkungan hidup. Sumber daya pendanaan berasal dari iuran anggota, hasil usaha penjualan panen atau produk pertanian, swadaya masyarakat.
Selain itu, juga mendapat bantuan dari dinas terkait, dari Dinas Pertanian Kota Semarang, berupa perangkat hidroponik, vertikultur, dan bibit tanaman, dari Dinas Perikanan, berupa benih ikan lele dan ikan nila, dan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa biopori. Selain itu, mendapatkan pula bantuan CSR berupa sarana prasarana. Pelatihan budidaya pertanian kepada warga dilakukan secara periodik sehingga menjangkau banyak sasaran. Di Demplot Pertanian Kelompok Tani Dahlia ditanam aneka macam tanaman terdiri dari sayuran, toga, buah, tanaman hias, dan juga tanaman pangan. Ditanam pula tanaman yang tahan cuaca, yaitu antara lain tomat, terong, singkong, jagung, ubi jalar, dan bawang dayak. Menanam sayur dengan sistem hidroponik di greenhouse menghemat air, dan dampak perubahan suhu di siang hari masih bisa ditoleransi. Warga juga menanam tanaman pangan antara lain singkong, ubi jalar, jagung, kentang hitam, dan padi. Di Demplot Pertanian, selain dilakukan budidaya pertanian, juga dipadukan dengan budidaya perikanan. Sebagai contoh, menanam padi dengan sistem aquaponik atau hidroganik, dan budidaya ikan dalam ember. Demikian pula pada pemanfaatan lahan pekarangan, warga juga melakukan budidaya ikan dalam ember. Terkait isu kerentanan, langkah mitigasi yang dilakukan adalah meningkatkan penghijauan. Dengan penghijauan, pohon yang ditanam dapat menetralisir udara yang tercemar, sehingga iklim yang terjadi tidak terlalu ekstrem. Selain itu juga dapat menjamin ketersediaan air tanah, karena akar pepohonan dapat menyimpan air tanah dengan baik. Pendanaan penghijauan di wilayah RW 3 berasal dari Transmarga Jateng, APBD, dan swadaya masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan penghijauan dengan swadaya masyarakat, dengan langkah menghimbau kepada setiap warga untuk menanam tanaman di pekarangan, misalnya tanaman keras, tanaman pelindung, tanaman buah, atau tanaman hias. Melarang warga untuk memotong pohon produktif dan pohon di sekitar mata air. Mendata tanaman penghijauan, termasuk nama tanaman dan lingkar pohonnya. Hal tersebut untuk memudahkan pengendalian dan perencanaan penghijauan selanjutnya. Saat ini tercatat 935 pohon. Dari aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh warga diperoleh manfaat. Pertama, tidak terjadi perubahan suhu udara yang ekstrim. Dengan lebih banyaknya tutupan vegetasi, baik berupa tanaman penghijauan
maupun pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong untuk budidaya pertanian membuat udara lebih bersih dan suci. Kedua, ketersediaan air tanah lebih terjamin karena kawasan dan sarana resapan air yang lebih luas dan bertambahnya penghijauan membuat penyimpanan air tanah bertambah. Ketiga, ketahanan pangan. Penutupan vegetasi dengan tanaman pertanian yang dipadukan dengan budidaya perikanan, peternakan, memberikan manfaat pula untuk ketersediaan pangan bagi warga. Dengan memaksimalkan fungsi pekarangan, dapat menjaga ketahanan pangan keluarga karena dapat memenuhi kebutuhan sayur dan lauk yang bergizi bagi keluarga. Demikian pula dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai demplot pertanian dan memberdayakan kelompok akan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan di lingkungannya. Sebagai contoh, selama masa pandemi, kelompok Tani Dahlia membagikan hasil panen untuk warga yang terdampak.